peserta prakerja gelombang 19 membeli pelatihan membuat aneka kue kering bagi pembuat kue dari baking work. Saya bantu bacakan. Ya. Oke. Nah, untuk bahan-bahan tiramisu cookies nih, teman-teman, bahan-bahannya ada 2 butir kuning telur, ada 150 gram mentega, 188 gram terigu, 88 gram keju tua atau Edam cheese, 12 gram fruit powder nila sari, setengah sendok teh double acting, baking powder double acting, kemudian 1/4 sendok makan gula halus, ada setengah sendok teh essence cheese, dan 1/4 sendok teh essence susu. Ini untuk adonannya. Kemudian untuk topping tiramisunya ada 50 gram putih telur, 150 gram gula halus, 1 sendok teh tiramisu coffee pasta atau essence coffee, 1 sendok makan coklat bubuk, 1 sendok teh coklat pasta, 50 gram food powder nila sari, dan setengah sendok teh essence vanilla. Nah, oke, itu aja untuk cara membuatnya. Teman-teman bisa menonton kembali resep videonya ya. Chef Ikra, mohon maaf masih di mute. Oke. Ya, untuk pembuatan untuk cookies tiramisu ini ada yang mau ditanyain untuk bahannya atau membuatnya, yaitu ada Bu Kolifa ya. Itu mungkin dia mau bertanya. Ya, Ibu Khalifah silakan bisa langsung dinyalakan mikrofonnya ya. Teman-teman yang mau nanya lewat chat juga boleh, dinyalakan langsung mikrofonnya juga sudah bisa ya. Jadi kita materinya kita akan bahas 5 jenis cookies ya kalau nggak salah ya. Tiramisu, kastengel, s'mores cookies, terus ada kue keju semprit, sama fruit cake cookies ya. Iya, betul, Chef. Oh ya, itu Ibu Kolifa katanya cuma kepencet. Oke. Oke, teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan? Bisa di chat atau dinyalakan mikrofonnya ya. Kalau misalnya belum ada yang mau ditanyain, mungkin kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain, mungkin nanti bisa kita ini ya disimpan dulu pertanyaannya. Mungkin bisa lanjut ke cookies, resep cookies yang berikutnya kali ya. Jadi nggak apa-apa, nanti kan di sesi ini kita membahas cookiesnya untuk yang 5 macam cookies ini. Ya, oke. Jadi cookies apa nih setelah tiramisu, fruit cake cookies kali ya. Oke, Chef. Ya, oke. Untuk fruit cake cookies, bahan-bahan yang digunakan ada 230 gram mentega tawar, 70 gram brown sugar, 100 gram gula pasir, 1 butir telur, 155 gram kacang walnut, 200 gram raisin, 100 gram buah aprikot kering, 100 gram buah cranberries kering, 100 gram buah ceri hijau kering, dan ada 300 gram tepung terigu protein rendah, serta 2,5 gram cinnamon powder. Ya, itu aja, Chef. Ya, untuk fruit cake cookies ini ada yang mau ditanyain? Jadi kalau misalnya untuk cookies fruit cake cookies ini ya, terinspirasi dari cake mungkin pernah
pernah tahu ya teman-teman ya yang ada namanya yang fruit cake ya atau English fruit cake yang isinya itu adalah buah-buah dry ya, buah-buah yang kering ya, kayak ada raisin, ada red cherry, ada green cherry, lalu juga ada sukade isinya ya untuk buah-buah keringnya ya. Jadi kita sajikan maksudnya dari inspirasi cake ini dibuatlah bentuknya membuat cookiesnya gitu ya. Jadi kita membuat cookiesnya dengan bahan-bahan yang hampir sama dengan cake-nya sendiri ya. Cuman kalau misalnya cookies itu kan dia nanti akan lebih crispy dan lebih kering ya. Nah, biasanya kalau misalnya cookies ini kan juga disajikan untuk nemanin teh atau kopi ya, atau juga bisa untuk dijual untuk pesanan atau untuk ada acara-acara seperti lebaran, Natalan ya, atau arisan ya, atau untuk bisa dipakai juga untuk keluarga sendiri ya. Jadi ini emang rasanya emang lebih ke buah dia ya, buah dan ada kacangnya juga. Ada yang mau ditanyain untuk fruit cake cookiesnya? Ya, Ibu Menik Istiqomah, silahkan, tadi sempat menyala mikrofonnya, silahkan ya. Oh ya, ini juga ada. Ada yang mau ditanyain? Iya, silakan Ibu. Halo, Ibu Menik Istiqomah. Oke. Ya, adakah yang ingin ditanyakan, Ibu? Boleh, silahkan. Halo. Halo, iya Ibu. Ya, halo Ibu, silahkan. Kalau mau bertanya. Enggak jadi, Mbak. Enggak jadi. Jadi sudah melihat videonya ya, cara pembuatannya ya, tadi yang tiramisu sama fruit cake cookies ini ya. Ikutin aja step-stepnya cara membuatnya ya, biar nanti juga hasilnya akan bagus ya. Sebenarnya buat cookies ini gampang-gampang susah ya. Kalau misalnya untuk teknik pembuatan cookies sendiri ini, yang pertama adalah kita kalau misalnya untuk membuat cookies itu kita nggak boleh mengocoknya terlalu lama ya. Jadi kalau misalnya untuk cookies bahan-bahannya itu kalau misalnya sudah tercampur rata, gulanya juga sudah larut, menteganya juga sudah berubah warna ya menjadi agak putih, itu kita tinggal masukkan telurnya saja ya. Biasanya basic untuk metodenya ya, baru masukin nanti telur ya. Kalau misalnya udah ada masukan telur, itu juga tidak boleh terlalu diaduk lama ya. Jadi masuk telur, aduk sebentar sampai tercampur rata, baru masuk bahan yang lain ya. Biasanya bahan seperti kalau misalnya ada buahnya, ada bahan keringnya ya, pakai bahan terigu, baking powder atau baking soda atau garam ya, seperti itu. Jadi yang perlu diingat juga pertama adalah untuk bahan keringnya ya, misalnya terigu itu harus disaring terlebih dahulu ya. Dan kalau misalnya untuk ada menggunakan icing sugar ya atau gula bubuk. Nah, kalau misalnya untuk icing sugar ya, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang belum tahu gula bubuk ini, kita jangan sampai pakai yang gula untuk donat ya, itu beda. Jadi kalau misalnya bisa beli yang icing sugar yang merek Fiesta boleh, Taiko boleh ya, seperti itu. Tapi dengan catatan memang harus disaring terlebih dahulu ya. Biasanya kalau misalnya gula bubuk itu ada yang beku ya, maksudnya bukan beku dari kulkas, itu agak yang lebih padat ya, itu memang harus disaring terlebih dahulu ya. Terus kalau misalnya udah bahannya tercampur rata ya, terigunya sama masuk ke adonan mentega sama gulanya dan ada telurnya juga tidak boleh dikocok juga terlalu lama ya.
karena kita mau mau mendapatkan hasilnya tuh yang cookies yang renyah ya, yang crispy ya. Kalau terlalu lama, yang pertama nanti menteganya akan cepat cair ya, dan telurnya juga nanti akan mengembang ya. Jadi memang kita kalau misalnya untuk cookies tuh kadang ada yang bleber banget gitu ya, misalnya pernah lihat kok bleber banget sih jadinya, ya itu mungkin karena kebanyakan ngocoknya ya, atau juga bisa faktor lain adalah kalau misalnya untuk bahan-bahannya juga mungkin kebanyakan cairannya seperti itu ya. Ada yang lagi mau ditanyain? Kalau misalnya enggak, kita ke cookies yang ketiga kali ya Mbak ya. Oh iya, boleh Chef. Cookies yang ketiga apa nih? Mau ambil yang kastengel? Oke. Ya, kastengel boleh ya. Ya, oke. Nah, teman-teman, ini untuk bahan-bahan kastengel ya. Resep kastengel, bahan-bahannya untuk membuat kastengel ada 225 gram mentega tawar, kemudian 25 gram maizena, ada 6 butir kuning telur, 600 gram tepung terigu protein sedang, 180 gram keju cheddar atau cheddar cheese, 200 gram 200 gram keju edam, 150 gram keju parmesan, 2 butir kuning telur, dan ada 150 gram wisman. Untuk cara membuatnya, teman-teman bisa menonton kembali video kursusnya ya. Ya, untuk kastengel ini siapa yang mau bertanya? Pasti kastengel ini rasanya enak banget ya. Ya pasti agak-agak asin, nggak ada sama sekali kita menggunakan gula ya. Itu ada yang mau bertanya Mbak mungkin? Oh ini email di ya? luar dari Oke. Kira-kira ada yang mau tanyain nggak seputar kastengel ini? Pasti mungkin teman-teman juga ada yang pernah bikin kastengel ya. Cuman kalau misalnya resep ini udah pasti enak banget ya kalau misalnya ngikutin resep dan bahan yang kita kasih ya. Resepnya ini jatuhnya enak banget dan dia crispy ya. Jadi garing, renyah. Ada yang mau ditanyain? Oke, mungkin Chef ini di yang resep sebelumnya Chef, yang fruit cake cookies. Ini kan ada beberapa cookies yang memang juga harus dimasukkan ke dalam lemari pendingin dulu nih Chef, sampai agak keras. Nah itu gunanya untuk apa sih Chef? Nah jadinya gini, kalau misalnya untuk fruit cake cookies ini, jadi setelah adonannya jadi ya, udah nyampur semuanya bahan, lalu kita bentuk ya, lihat videonya kan, kita bentuk agak lonjong ya, bentuk lonjong dan agak tebal ya. Tebalnya itu sekitar mungkin 3 cm atau 4 ya ketebalannya. Nah, itu fungsinya itu adalah untuk supaya dia istilahnya apa ya? Istilahnya dia ngeset ya. Kalau istilah di industri itu supaya dia keras dulu ya. Karena ada proses yang akan kita potong. Ya, setelah itu kita ada proses memotong. Jadi kita cookiesnya harus dikeraskan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya nggak dikerasin, nanti kita juga motongnya susah dalam keadaan lembek. Ya, itu sih tujuannya sebenarnya. Ini maaf ya, saya mau minum dulu sebentar. Ya, boleh Chef, silakan. Ya, teman-teman, jadi kalau ada pertanyaan bisa di-chat aja ya, teman-teman. Pertanyaan seputar materi kursusnya ya, untuk pertanyaan di luar materi nanti akan dijawab kok di akhir sesi hari ini. Jangan khawatir. Oke, kalau ada pertanyaan seputar kue kering, boleh banget langsung ditanyakan di kolom chat atau dinyalakan mikrofonnya ya.
Ya, bisa kita lanjutkan. Maaf nih suaranya agak-agak ini keselak. Ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman, seputar Kastengel? Boleh nih, silakan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya memang kita pakai bahan yang premium ya, itu memang agak sedikit mahal ya. Jadi mungkin untuk menjualnya juga sesuai dengan bahan yang kita gunakan ya. Tapi kalau misalnya memang mau beli bahan yang lebih ekonomis, ya nanti harga jualnya juga disesuaikan.